Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah panjenengan pernah mengalami masalah keuangan keluarga di mana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan? Nah, pernah Pak. Pada pertemuan kali ini dan pertemuan di bulan November dan bulan Desember, saya akan mengajak panjenengan belajar dan memahami dan mengetahui bagaimana mengelola keuangan, cermat menabung, serta memulai usaha. Jadi harapan saya nanti pertemuan berikut panjenengan bisa hadir kembali, dan insya Allah informasi yang saya sampaikan ini akan menarik dan bermanfaat. Pada pertemuan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara mengelola keuangan keluarga supaya panjenengan mengerti bagaimana membuat pengeluaran dan pendapatan itu menjadi seimbang. Saya beri waktu 1 menit kepada panjenengan untuk membaca buku pintar yang di film 1A. Jadi masalah apa sebenarnya yang dihadapi oleh keluarga Ibu Lili itu? Lebih besar daripada pendapatan. Betul sekali. Jadi pada umumnya sebenarnya kita semua itu pernah mengalami masalah keluarga yang seperti itu, di mana pengeluaran kadang itu lebih besar daripada pemasukan. Jadi kita perlu belajar bagaimana mengelola keuangan agar antara pemasukan dan pengeluaran ini bisa seimbang. Langkah berikutnya kita akan membantu Ibu Lili untuk menghitung pengeluaran dan pemasukan pada keluarganya. Silakan dibuka buku pintar lembar cerita 1A. Kemudian silakan dikerjakan. Namun sudah selesai? Nah, dari jawaban yang panjenengan kerjakan itu bisa dilihat bahwa ternyata pengeluaran Ibu Lili itu lebih besar daripada pemasukannya Ibu Lili dan Pak Rusli. Apa yang bisa dilakukan Ibu Lili supaya pendapatan itu bisa mencukupi kebutuhan dan tidak terjadi lebih besar pengeluaran? Hemat, betul. Jadi yang bisa dilakukan Ibu Lili adalah mengatur dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak agar semua kebutuhan bisa terpenuhi, terlebih jika pendapatan itu terbatas. Berikutnya kita akan membedakan pengeluaran mana yang menjadi kebutuhan dan menjadi keinginan. Di situ sudah ada di buku pintar itu sudah ada form D, itu bisa dipilah antara mana yang menjadi kebutuhannya keluarga Bu Lili dan mana yang menjadi keinginannya Ibu Lili. Silakan dibaca dulu. Sudah nggih? Nah, dari bacaan tadi itu sudah bisa dilihat mana yang merupakan kebutuhannya keluarganya Ibu Lili dan mana yang menjadi keinginannya keluarganya Ibu Lili. Silakan dibuka kembali di flip chart 1B. Coba kalau misalkan kita sepakati dulu uang jajan untuk Dewi itu dikurangi menjadi 1.500. Silakan ditulis. Kemudian untuk uang jajannya Agus itu menjadi 1.000. Kemudian untuk yang kebutuhan pulsa itu dikurangi menjadi 10.000 setiap bulan. Tas baru udah dulu, silakan di total dulu, silakan dihitung dulu. Nah, jadi bisa dipastikan antara pengeluaran di keluarganya Ibu Lili dan pemasukan itu sudah seimbang. Cuman perlu digarisbawahi untuk mengambil keputusan dalam penganggaran itu jangan ambil keputusan sendiri. Panjenengan harus berdiskusi dengan suami ataupun istri. Kemudian juga hasil diskusi disampaikan kepada anak-anak. Karena memang pendapatan kita itu setiap bulan itu tidak stabil atau naik turun, maka kita harus pandai-pandai untuk mengatur dan mengolah keuangan keluarga. Ada 2 metode yang bisa kita gunakan untuk mengelola keuangan keluarga. Yang pertama adalah metode amplop. Jadi setiap panjenengan sudah mendapatkan gaji atau mendapatkan bonus,
bisa langsung dimasukkan ke amplop-amplop, dipilah-pilah, jangan sampai melebihi dari anggaran yang sudah dianggarkan untuk masing-masing amplop. Atau cara yang kedua yaitu panjenengan bisa menggunakan catatan atau buku kas harian. Jadi panjenengan bisa menulis di situ antara pemasukan berapa, kemudian pengeluaran yang sudah Anda keluarkan setiap harinya, itu silakan ditulis. Itu bisa untuk harian, totalan, kemudian atau untuk mingguan ataupun untuk bulanan. Nah, jadi bagaimana cara menyusun anggaran dan mengendalikan anggaran itu sebenarnya tergantung bagaimana panjenengan bisa mengelola keuangan dalam keluarga. Silakan dibuka untuk yang tugas yang halaman terakhir yang sudah saya berikan. Terus yang terakhir, apakah panjenengan pernah berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Pernah ya? Ya, pernah. Ya, sebagian besar dari kita itu pernah untuk berhutang. Jadi di pertemuan berikutnya di bulan November tanggal 10 di rumahnya Bapak Hendro, kita akan membahas bagaimana cermat meminjam dan menabung. Jadi saya harap kehadirannya untuk pertemuan di bulan November. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.